pendidikan karakter. Dan itu adalah ibu madrasah pertama. Tapi huruf ini meyakinkan pada saya dan kita semua, pendidikan sebenarnya kewajiban bapak. Tetapi realitasnya secara emosi, secara psikologi, secara kedekatan itu ibu yang memang lebih bisa menyentuh dan lebih bisa. Maka kemudian memang pendidikan itu dua-duanya. Hanya saja peran ibu memang luar biasa karena ibu itu madrasah pertama. Ini yang paling penting. Nah, karakter ini kan memang ada beberapa pendapat. Kalau kita berbicara tentang manusia itu kan ada yang berpendapat bahwa manusia itu behavioristik. Manusia itu ditempa, diciptakan, dibentuk oleh lingkungan. Maka kemudian berdekat-dekat dengan penjual minyak wangi, berdekat-dekat dengan penjual ikan amis. Nah, pepatahnya ya benar ini. Pepatahnya begitu. Jadi kita ya siapa lingkungan kita. Tetapi juga ada yang aliran kognitif itu mengatakan bahwa kita itu sebetulnya sudah given, sudah ada template-nya. Kalau dalam bahasa komputer itu sudah ada template-nya, sudah ada software-nya. Makanya kalau software bagus itu Sunan Kalijogo meskipun di lingkungan macam-macam itu tetap juga menjadi orang yang baik. Gusmi itu meskipun pergaulannya ya dilungkan dan tetap juga menjadi orang yang baik. Karena template-nya memang sudah begitu. Islam itu memang mengatakan begitu. Jadi bahwa Islam itu memang ada ilhamul fitri yang itu adalah template, tetapi juga ada lingkungan. Template itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang ada template-nya. Sudah template untuk fujur dan template untuk takwa, tetapi juga ada lingkungan ini. Makanya kemudian ditekankan betul oleh Kanjeng Nabi bahwa kumpulan wong kang soleh kumpulono itu, karena ketika kumpul dengan orang soleh itu juga akan tadi berkumpul dengan pedagang minyak akan jadi wangi, berkumpul dengan pedagang ikan akan jadi amis. Nah, ini karakter. Terakhir, jadi apa yang perlu kita lakukan, Bu? Jadi ini niscaya, ini harus. Jadi ada yang disebut learning skill, ada yang disebut literasi skill, ada yang disebut life skill. Keterampilan hidup, keterampilan pembacaan, dan keterampilan untuk belajar. Yang learning skill itu ada 4C. Jadi ada 4C. Jadi communication itu yang penting. Jadi memang harus diajari untuk bisa berkomunikasi. Makanya diajari berkomunikasi itu tidak sekedar diajari ngomong tidak, tetapi juga diberi situasi kondisi yang dia itu nanti terangsang untuk berkomunikasi. Maka anak-anak saya ketika saya pergi kemana-mana, ketika akad pagi kemana dan sebagainya itu biasa saya ajak. Pertama agar supaya tahu bahwa aktivitas orang tuanya begini. Yang kedua juga agar supaya dia terbiasa. Meskipun dia tidak memperhatikan, tapi dia dalam situasi seperti ini dia itu akan merekam. Otak itu luar biasa. Jadi apapun yang didengar otak itu sebetulnya tidak ada yang hilang. Hanya memang kemudian ada yang kemudian ditekan masuk ke storage, masuk ke gudang menjadi long term memory yang itu akan, tetapi ada yang hanya nempel. Nah kalau nempel ini ketika ditutupi oleh informasi-informasi berikutnya biasanya kemudian agak tertutup. Itu yang disebut teori aus. Nah yang pertama itu harus bisa diajari berkomunikasi. Tadi kan generasi Z tadi kan karena hanya di layar dan komunikasinya itu komunikasi pakai tulisan. Sehingga tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau pakai WA, pakai Facebook, pakai Twitter itu luar biasa menjadi orang yang sangat open, sangat terbuka. Tapi begitu sudah berhadapan itu menjadi introvert, orang yang tertutup, nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Padahal persoalan itu ketika kita berinteraksi. Nah kalau dia tidak mau dan tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, bagaimana kita bisa tahu?
Kita hanya bisa mengidentifikasi, oh dia murung berarti ini sedang ada masalah. Oh dia senyum-senyum berarti ada yang menggembirakan. Tapi kan kita nggak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah harus kreatif. Ini penting karena sekarang zaman seperti ini tuh, orang yang kreatif itu ternyata apa-apa jadi Bu. Orang yang kreatif itu ternyata apa-apa jadi. Yang luar biasa kan siapa mengira taksi itu akan hilang, nggak payung. Ini orang kreatif betul. Jadi nggak perlu beli taksi. Jadi mobil-mobil itu sudah miliknya sendiri-sendiri, tetapi kemudian itu kreatif betul itu kreatif tingkat tinggi yang kita akui meskipun plus minus orangnya, tetapi dari aspek itu sangat kreatif. Kemudian ada yang ini apa itu namanya punya, tapi ini memang kemudian yang dimiliki adalah critical thinking itu, berpikirnya itu juga harus kritis, tidak statis. Kreatif itu ketika kemudian dilandasi dengan berpikir maju dan sebagainya, itu nanti dapat tempatnya, kayak bunga bibitnya bagus kemudian dapat pot yang subur. Tetapi kalau bunganya bagus, pot yang nggak subur itu juga kadang-kadang makin lama akan layu juga. Kemudian yang berikutnya, Bu, keterampilan untuk pembelajaran itu juga penting terkait dengan informasi. Sekarang itu betapa banyak hoax ya, kita telah mentah-mentah. Kemudian media karena semuanya sudah pegang ini, maka ini harus pintar-pintar menggunakan, tidak sekedar share, tetapi harus dicerna betul. Nah, ini memang perlu pelatihan. Kemudian yang ketiga, teknologi. Setiap waktu teknologi itu selalu dan Bu, besok itu ini nggak dipakai lagi Bu, ini besok sebentar lagi nggak dipakai. Dipakai apa? Di sini. Jam sekaligus ini. Jadi mau SMS, mau apa, bahkan mau lihat TV, mau lihat apa itu sudah nggak perlu pakai itu. Sudah di mana saja bisa. Itu teknologi. Nah, ini harus paham betul. Kemudian untuk keterampilan hidup singkat fleksibel. Jadi ada fleksibel, tidak kaku, tidak boleh kaku. Kemudian yang kedua, leadership, harus mempunyai jiwa. Ini harus diciptakan. Biasanya kalau zaman dulu yang punya jiwa kepemimpinan mesti anak sulung. Karena perintah-perintah kepada adiknya, diserai tugas untuk jaga adiknya dan segala secara tidak langsung itu kan. Tapi sekarang itu semuanya harus. Karena apa? Bisa memimpin juga bisa dipimpin. Semuanya dikasih tugas dan kewajiban masing-masing. Kemudian ada inisiatif. I-nya itu inisiatif. Dilatih inisiatif. Jadi jangan perintah. Kalau bisa. Dek, kalau ada dek, ayah atau ibu butuh ini, kira-kira gimana itu? Jadi wes Kirono. Jadi hanya jadi operator saja, jadi pesuruh saja tidak. Kalau itu bisa diciptakan, mungkin itu sudah melakukan itu dengan caranya masing-masing, dengan bahasa masing-masing. Tetapi ini sebenarnya melatih inisiatif. Yang berikutnya adalah productivity, itu karena produktif. Jangan sampai jadi orang malas. Bu, ini cerita aib kami, tetapi ini menjadi catatan kita agar supaya jadi pelajaran. Saya punya ponakan, dititipkan pada saya. Pagi, siang, sore, malam itu ada di layar. Kalau layarnya dimatikan, bingung. Di kamar terus, nggak produktif. Waste time, waktunya itu sia-sia. Tinggal skripsi Bu, nggak jadi. Awal-awal dulu man itu setiap malam itu saya harus nyusul ke tempat game. Jam 11 malam itu dan saya harus nyusul. Akhirnya kelas berapa itu nggak naik kelas, pindah sekolah. Pinter anaknya, wong tidak belajar sama itu ilmu komputer itu IP-nya itu 3, sekian.
tinggal skripsi itu loh. Nggak selesai. Anaknya mungkin nggak merasa, tapi orang tuanya kan bubar, saudaranya bubar, keluarganya bubar. Terus karena itu produktiviti ini harus diciptakan. Kemudian yang terakhir adalah social capacity. Jangan sampai dibiarkan anak-anak kita, generasi kita itu asik dengan dirinya sendiri karena matanya tertancap di layar, sehingga ada orang lewat ditanya itu, itu tidak noleh kepada yang tanya, itu juga tetap masih di sini. Kamu nanti datang toh, ya insya Allah, tapi noleh ke situ, tetap di sini. Itu namanya itu. Sosial capacity-nya itu rendah. Padahal kita itu kan soal politika dan soal sosial, sosial, kita itu nggak bisa tanpa orang lain. Dan orang lain itu perasaannya itu akan sangat tidak enak, tidak nyaman ketika ngomong-ngomong itu kemudian tidak berhadapan itu. Bunda, Bang Asmanipun, Bunda Mamuka, umpamanya panggil ke saya. Ya, ya. Ada ya. Kira-kira gimana perasaannya? Itu ya sama diri kita. Karena konsentrasinya dan matanya sudah tertangkap di layar itu, ditanya. Siapa? Yang? Om? Gitu kan? Jadi ibu, bapak, bapaknya saya sendiri. Oh, ada bapak saya. Belum. Jadi yang ingin saya katakan, saya yakin ibu-ibu yang hadir ini adalah perempuan tangga, wanita tangga. Tetapi tidak cukup ternyata sampai di sini. Ada kewajiban karena sekarang ini situasi kondisi, terutama tentang generasi. Kalau anak kita itu sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi kan anak kita punya teman punya komunitas punya lingkungan, lingkungan punya masyarakat. Nah, itu ternyata tidak semuanya itu mengalami situasi dan kondisi seperti anak-anak kita, seperti keluarga kita.